Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umur dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin sidang jamaah salat subuh rahimakumullah. Marilah kita di tempat yang penuh barakah ini untuk tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat Syam Ramadan yang alhamdulillah pada hari ini kita sudah masuk ke 17. Semoga amalia Ramadan kita senantiasa Allah terima, Allah kabulkan ijabah seluruh doa-doa kita, Allah ampuni segala dosa-dosa kita, amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh rahimakumullah, bulan Ramadan ini sangat dan identik sekali dengan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Itulah sebabnya semoga kita shaimin dan shaimat di 17 Ramadan ini kita semuanya paling tidak sudah membaca 17 juz dari Al-Quran. Minimal, Pak. Jangan sampai ada di antara kita tidak membaca Al-Quran. Sangat disayangkan sekali. Ya. Sebab ini bulan penuh keberkahan, bulan yang Allah menandai turunnya Al-Quran, maka kewajiban kita sebagai orang yang beriman dan bagian dari tuntutan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita wajib membaca Al-Quran. Bahkan bukan sekedar membacanya, kita berusaha untuk menelaah isi-isi Al-Quran. Kita berusaha sejenak bertafakur untuk memaknai setiap firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang kita baca. Insya Allah dengan senantiasa mentadabburinya, kita akan memahami maknanya. Dan insya Allah hidup kita akan semakin jauh lebih baik. Jemaah salat subuh rahimakumullah, pada kesempatan subuh hari yang penuh bahagia ini, saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan dakwah yang berjudul Jangan Berputus Asa. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang sifat yang satu ini, tentang berputus asa, maka sudah barang tentu kita sebagai umat manusia akan berusaha untuk menghindari dari sifat berputus asa ini. Karena sifat berputus asa ini bahagian dari sifat-sifat syaitan, sifat-sifat yang dicelah dalam agama kita. Sebagaimana yang kita ketahui juga bahwa Allah menghadirkan kita di muka bumi ini, ada ujian-ujian yang harus kita lalui. Allah tegaskan itu di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh aku akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, dengan sedikit kelaparan, kematian, sedikit harta, dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Jamaah salat subuh rahimakumullah, ternyata dalam hidup kita ini ujian-ujian yang terkait dengan rasa takut, sedikit harta, kematian, apa saja yang menjadi ujian-ujian dalam hidup ini di mata Allah, itu merupakan bagian-bagian ujian yang kecil saja. Itulah sebabnya dikatakan Allah sedikit saja ujian itu.
Ujian kita terberat adalah ujian ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kemudian akan menjadi PR kita sepanjang hidup kita. Maukah kita menempatkan cinta kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya? Maukah kita menempatkan rasa takut kita di atas segala-galanya hanya kepada Allah? Maukah kita menempatkan harap kita, rojak kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini yang merupakan ujian kita setiap hari. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Kaitannya dengan berputus asa, maka sudah barang tentu perbuatan ini jauh dari agama, jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berputus asa adalah mereka yang tidak memiliki harapan atau pandangan positif tentang masa depannya. Mereka yang kehilangan semangat, merasa tidak memiliki energi atau motivasi untuk melakukan sesuatu. Mereka yang kehilangan kepercayaan dirinya. Mereka-mereka yang berputus asa, mereka-mereka ini yang ciri-cirinya, sifat yang melekat padanya adalah mereka itu cenderung dan suka menyerah, suka mengeluh, dan menghindari perbuatan-perbuatan yang baik. Apa dampak dari orang-orang yang cenderung dan selalu berputus asa? Mereka itu adalah orang-orang yang ketergantungannya kepada orang lain sangat tinggi. Mereka itu yang kesulitan emosinya, yang depresi, memiliki kecemasan dan stres yang tinggi. Mereka yang kehilangan tujuan jamaah tarawih rahimahullah, jamaah salat subuh rahimahullah. Oleh karena itu, orang-orang yang berputus asa dalam hidupnya itu, sebagaimana ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, sangat jelas dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kadang-kadang kita tanpa terasa itu, kita juga memiliki sifat-sifat putus asa itu. Kadang kita lebih berharap kepada manusia daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita kehilangan tujuan dalam hidup kita. Banyak sekali orang-orang yang hidup dalam dunia ini itu tidak jelas tujuan hidupnya. Dia hanya mau makan dan minum saja. Tetapi tujuan hidupnya tidak jelas. Ya. Orang-orang seperti ini bagaikan mayat yang berjalan. Tidak memiliki tujuan. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Seperti juga mereka-mereka yang tidak bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini akan cenderung menjadi orang-orang yang berputus asa dalam hidupnya. Kadang kita melihat dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Orang-orang lebih disibukkan dengan urusan-urusan duniawinya daripada urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kemudian banyak orang yang gagal dalam hidup ini karena dia tidak menempatkan Allah sebagai tujuannya. Dia tidak menempatkan Allah sebagai tempat dia bergantung. Dia tidak menempatkan kepada Allah Subhanahu wa taala tempat dia berharap. Dia lebih takut urusan duniawinya itu gagal daripada urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini, mereka akan gagal dalam hidupnya. Dan sekali lagi mereka-mereka yang sukses dalam hidupnya, mereka-mereka yang selalu dan senantiasa bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Kalau kita membuka-buka sejarah itu, bagaimana itu para nabiullah itu, mereka tidak pernah ada rasa putus asa dalam mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yakub alaihissalam adalah seorang nabi yang kesabarannya begitu luar biasa. Dia kehilangan harta. Bahkan pula jamaah salat subuh rahimakumullah, dia terkena penyakit bertahun-tahun.
Tetapi dia senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersabar dan senantiasa menyerahkan ujian-ujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia jalani apa yang menjadi ujian Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah menghapuskan penyakit-penyakit yang dideritai oleh Nabi Yakub. Begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang di awal-awal dakwahnya itu menghadapi ujian-ujian yang begitu berat. Maka dikenal, ada tahun yang dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah, dikenal dengan Hamul Husna, tahun kesedihan. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Ditandai dengan tahun kesedihan karena tahun itu penuh dengan kesedihan. Mulai dari meninggalnya istri tercinta Khadijah yang menjadi penopang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian meninggal pamannya yang selalu membela-bela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang sahabat-sahabat yang menjauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi semua itu dihadapi dengan penuh rasa kesabaran, dengan penuh rasa antusias, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sukses menghadapi setiap ujian-ujian dan tantangan itu. Nabiullah Ibrahim, meskipun beliau mendapatkan ujian tantangan yang berat dari kaumnya, tapi beliau tidak berhenti untuk menemukan Rabb-Nya, Tuhannya. Dia berusaha untuk mencari kebenaran, hatta kebenaran itu mengancam jiwanya itu sendiri. Hatta kematian itu dia hadapi. Tapi dia lewati itu dengan penuh antusias. Karena hanya mengharap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Di dalam Al-Quran kita sering mendengar itu, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya agar kita jangan berputus asa. Peristiwa Nabi Yusuf, Yakub alaihissalam yang bertahun-tahun mencari anaknya Yusuf. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya bani yadhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rahillah innahu la yayahasu min rahillah illa qaumul kafirin. Wahai anak-anakku, carilah saudaramu Yusuf itu. Dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya mereka-mereka yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tergolong orang-orang yang kafir. Apa yang terjadi? Jemaah salat subuh rahimakumullah. Nabi Yakub begitu yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun sudah dibohongi oleh anak-anaknya bahwa Yusuf itu sudah mati, tetapi Nabi Yakub masih yakin bahwa Yusuf itu masih ada. Dan akhirnya mereka bertemu setelah bertahun-tahun lamanya. Ini bukti jemaah salat subuh rahimakumullah. Ketika kita menyerahkan urusan-urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kesuksesan kita itu akan kemudian menyertai kita. Tetapi kalau kita tidak yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, disitulah musibah terbesar kita akan hadapi dalam hidup kita ini. Kita akan merasakan kegelisahan. Kita akan lebih banyak bergantung kepada manusia. Dan pada akhirnya kita gagal dan gagal lagi. Di dalam Al-Quran Allah juga berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah memanggil kita, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Yang melampaui batas terhadap diri-dirinya. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian sekali-sekali berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah.
sesungguhnya Allah akan mengampuni setiap dosa-dosa. Ini artinya ajakan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berputus asa dalam seluruh urusan-urusan kita. Kita terus berusaha semaksimal yang kita bisa lakukan dan kita berharap bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sikap yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim. Dan tidak ada urusan-urusan dunia kita ini yang bisa gagal kalau kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada urusan-urusan kita itu yang akan mengalami kesialan kalau kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, jamaah salat subuh rahimakumullah, kalau kita bergantung kepada manusia, maka siap-siaplah kita mendapatkan sakit hati. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Oleh karena itu, agama kita adalah agama yang sangat optimis dalam hidup. Menganjurkan hamba-hambanya untuk menghadapi setiap ujian dan halangan serta rintangan dalam hidup kita ini dengan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan hanya berharap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh rahimakumullah, demikian apa yang saya sampaikan pada kesempatan kultum subuh, pada kesempatan subuh ke-17 dari Syam Ramadan. Semoga kita mendapatkan manfaat yang mendalam dari nasihat ini, agar kita terus optimis dalam hidup ini, mencapai apa yang menjadi keinginan kita, tentunya selalu dan senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berputus asa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.